Welcome my people, weh, bener gak? Back with me Bucks. Di bukan produk itu. Soalnya banyak pertanyaan nih, kok katanya di-unfollow. Unfollow sama? Sama temen kamu. Siapa? Nanti di-tit nggak? Riko Lubis. Oh, kepencet kali. Kepencet ya. Aku baik banget sih. Kita ada apa sih sebenarnya? Kita ada apa? Oh, siapa yang nanya? Bocum. Bocum. Tadi aku sama Bocum juga ditanyain. Nanya apa dia? Kita gimana? Cum, lo jangan gosip. Welcome my people, weh, bener gak? Back with me Bucks. Di bukan produk itu. Ini gue lagi di tempatnya Tempat apa nih? Tempat apa? Salah satu podcast baru, kumpulan dari para janda. Iya, benar. Benar, Janda United. Janda United. Selain Janda United ada GU. Nanti kita tanya GU itu apa. Kali ini gue udah kebalik dong. Kali ini udah sama siapa? Kenalin dong. Masa tamu yang kenalin? Oh iya, hai. Aku Halo. yakin nih pada kangen nih sama kita berdua. Oh masa? Aku lihat banyak clippers kamu loh. Oh ya? Berkeliaran? Berkeliaran terutama yang sama Bocum. Alhamdulillah. Apa? Dan terutama sama Bocum. Yang mana? Yang nanya, kita ada apa sih sebenarnya? Kita ada apa? Oh, siapa yang nanya? Bocum. Bocum. Tadi aku sama Bocum juga ditanyain. Nanya apa dia? Kita gimana? Cum, lo jangan gosip. Kita temen. Iya, kita teman. Temen. Iya. Ngomong-ngomong, setnya gimana nih? Bagus banget. Bagus banget ya. Tuh ada kayak, udah ada ambien-ambien liburannya. Aku tuh pernah lagi nge-gym. Terus ada yang datengin aku, terus minta foto. Terkenal ya sekarang ya. Terus cuma dia ngomong gini, Mbak Hani tolong balikin dong box-nya gitu. Oh gitu? Dia gara-gara kamu. Wah, siapapun itu, makasih ya. Lo harus dihargain dong. Iya benar-benar. Tapi kayaknya Fando tahu tuh kayak Fando. Siapa tuh? Ada lah. Jangan geleng-geleng dong lo tuh. Dia minta di-tit nih sih sama Fandonya pasti. Jangan lah. Enggak, dia biar aman ke kanan dan ke kiri jobnya. Oh, jobnya. Iya. Bukan ceweknya. Bukan. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Kok nanya sama aku? Iya, kamu kesini kira-kira kamu mau Nggak, ada yang aku pengen tanya mengenai genders nih. Genders itu yang aku tahu ya. Karena kan temen-temenku juga ada janda-janda gitu. Lumayan. Kamu Jadi janda tuh katanya ada 3 fase, bener nggak? apa tuh? Ada fase galau, ada fase glow up, sama ada fase di mana udah nentuin gue maunya lu atau gue maunya ini. Bener nggak? Bener. Pernah ngerasain fase galau? Pernah, of course. Gimana ceritanya? Galau kan setiap orang yang kalau orang putus cinta aja galau, apalagi orang divorce. Ya kan, orang pacaran nggak ketemu pacarnya aja galau, apalagi kita yang udah satu rumah komitmen sama yang di atas terus pisah. Nggak ada juga yang mau jadi janda anyway, pasti galau, pasti sedih. Apalagi stigma janda kan masih belum diterima dengan semua kalangan masyarakat. Masa sih? Dulu iya. Sekarang menurut kamu stigma janda sekarang gimana? Enggak, aku ngeliat janda itu kan cuman label ya. Satu label di mana dikasih untuk seseorang yang belum berhasil untuk jalanin perkawinan ya. Dan menurut aku kalau misal perkawinan itu belum berhasil, bukan berarti seseorang itu dicap jelek dong. Karena emang pacarannya kita bisa putus, nikah juga mungkin bisa belum berhasil. Ngomong-ngomong, sekarang kamu udah punya pacar belum? Belum nih. Kenapa mau cariin? Enggak lah, aku juga belum. Masa? Iya. Calon suami yang deket? Ya dekat-dekat ada. Udah kan sekarang kamu masukin fase apa nih? Galau kan udah lewat dong. Udah jauh. Glow up. Aku udah menjana kayaknya hampir 5 tahunan deh. Berarti sekarang masuk ke fase apa? Happy. Glow up berarti, glow up. Glow up sih dari kemarin. Anjay. Bener nggak? Menurut kamu aku lagi di fase apa?
Fase udah lewatin fase glow up sih. Jadi apa? Udah tahu gue maunya udah lewatin lo. fase glow up, berarti aku udah nggak glow up lagi. Enggak, glow up itu kan dibawa sampai di fase ketiga. Fase ketiga tuh kayak udah gue maunya lo, gue maunya yang begini gitu. Jadi udah melewati fase melupakan masa lalu, udah melewati fase glow up yang bukan melewati. Masih ada fase glow up sampai sekarang, dan dengan keglow upan yang kamu punya, itu kamu udah bisa bilang bahwa gue maunya orangnya kayak gini, gue maunya kayak gitu. Gue pengen yang cicilannya bisa nanggung gue gitu. Aku punya tagline baru nih buat kamu. Apa tuh? Dimas Box, cowok spesialis janda. Angel. Spesialis janda? Karena kamu tahu ada 3 fase, terus teman-teman janda kamu banyak juga kan. Kirain aku udah berlalang buana sama para jendes gitu. Enggak, spesialis artinya kamu bisa ngertiin janda lebih daripada cowok lainnya. Masa sih? Kayak itu bukan spesialis janda deh, lebih kayak kamu lebih orang prefer nanti kalau punya pasangan itu single atau janda? Atau janda oke juga? Oke juga, nggak ada masalah. Kayak yang aku bilang tadi, stigma janda itu mungkin terlihat kurang baik di masa yang sebelum-sebelumnya. Tapi aku juga ngelihat bahwa ya kalau perkawinan bisa berhasil, bisa gagal, dan kegagalan itu nggak bisa mengeneralisir bahwa nama janda itu jelek. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau nanti akhirnya nikah sama janda atau pacaran sama janda gimana? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Apa sih yang bikin menurut kamu janda beda di mata cowok-cowok atau di mata kamu deh? Di mata kamu Sex appeal-nya tinggi kayaknya. Kalau kata orang ya. Pernah nyobain? Nyobain tuh gimana? Tolong deskripsiin nyobain janda tuh gimana? Tolong deskripsiin dulu. Takut salah ngomong. Ya nggak tahu. Kamu pernah nggak nyobain janda? Iya, balik lagi. Nyobain janda tuh gimana? Tolong deskripsiin. Nyobain masakan janda. Nyobain masakan janda. Nyobain satu mobil bareng janda. Pernah. Nyobain masakannya pernah. Nyobain apa? Kalau kamu mau seks appeal, batasannya apa menurut kamu? Seks appeal kepribadiannya. Oh, seks appeal kepribadian. Gimana yang menurut kamu seksi? Ya dia ngomongnya tuh nggak A atau B ke C, C ke D. Kayak kamu. A ya A, B ke B. A ke B, B ke C. Pulang dari Bajawa, aku masih ingat kamu. Masih aja Bajawa diomongin. A ke B, B ke C. Setiap episode beda-beda. Nggak, kalau misalnya aku kan single kan emang lagi mencari kan. Nah, jadi bebas. Kan janda juga mencari single. Janda kan juga lagi mencari single. Gimana? Nggak konsen dia. Konsen. Iya. Nah. Nggak, gimana ya? Udah lama nggak ketemu aku, kita berapa lama ya? 3 tahun kali ya? Ngarang. Berapa lama ya? Bulan ya? Berapa bulan 6 bulan ya? Udah lama juga kita nggak kontak ya? Udah lama. Iya benar. Enggak. Karena aku ngundang ke sini baru aku kontaknya lama. Oh iya. Lama-lama dari yang project terakhir, terus ini baru kita mau bikin project lagi, baru kita teleponan lagi. Sama teman-teman yang lain aman? Maksudnya? Sama teman-teman yang lain aman? Aman. Siapa? Masih. Ya nggak tahu. Kamu siapa? Nggak tahu. Aman. Soalnya banyak pertanyaan nih, kok katanya di unfollow. Unfollow sama? Sama temen kamu. Siapa? Nanti di tit nggak? Riko Lubis. Oh, kepencet kali. Kepencet ya? Aku baik banget sih. Kok baik sih? Ya mungkin kan orang kan biasa kayak Kamu unfollow balik nggak? Enggak lah. Ya. Orang nggak ada apa-apaan. Iya, kenapa ya kamu di unfollow? Itu mungkin kayak dia lagi scrolling kepencet, terus udah keburu ke scroll dan nggak nyadar kan sering kan kita ngelakuin kayak gitu kan. Iya benar. Atau kayak misal kita lagi lihat-lihat foto terus nggak sengaja nge-like kan bisa kan kepencet kan. Ya mungkin kayak gitu juga. Oke. Balik lagi ke Janda United nih. Kamu bisa bedain nggak janda yang bervalue sama janda biasa, atau semua janda di mata kamu sama? Semua janda di mataku sama sih. Sama. Karena masing-masing orang, baik janda ataupun enggak, punya value masing-masing. Kayak yang single pun punya value masing-masing. Cuman kalau janda mungkin lebih expert di beberapa bidang kali ya. Misal. Benar. Aku belum pernah ya. Yakin? Belum pernah nyobain janda? Gila ya. Nyobain tuh gimana?
Ya kamu batasan nyobain semana? Nyobain tuh aku paling kayak pegangan tangan gitu. Itu pun kayak haram belum mungkin gitu. Cuman ya kayak Tapi kamu pegang-pegang tangan aku di podcast sebelumnya. Kamu cium-cium lagi. menyentuh bukan pegang. Pegangan tuh digenggam. Itu nggak boleh. Tapi kalau lus-lus boleh. Lus-lus boleh. Ntar dilus, Lus, ada ya, yang nggak boleh. parah banget. Iya. Pegangan gitu ya. Ilmu dari Bucks. Haram hukumnya kalau pegangan tangan. Tapi kalau dielus-elus boleh. Boleh. Ya itu. Asal nggak keluar jinnya. Iya. Jinnya di mana? Udah ya. Kok jiwa ngomongnya bahaya ya? Kalau bintang tamunya Bucks kan jadinya mancing ya. Enggak, aku pengen tahu deh. Kan katanya kamu ada JU, ada GU di kelompok kamu nih. Sebenarnya Janda United. Janda United. United itu ya kita para single mom atau yang belum jadi mom anyway, yang emang kita struggling sama hidupnya sendiri. Ya kita juga punya karir, kita juga punya usaha, macam-macam, ada yang punya bunga, ada yang punya roti, Macam-macam lah ada usaha. yang punya IO, WO dan sebagainya gitu loh. Kita juga punya hidup sendiri lah. Maksudnya kita fine setelah melewati beberapa fase yang kamu bilang itu, terus kita pengen empowering juga. Maksudnya kalau ada di posisi kita sekarang ya jangan kecil hati gitu loh, jangan terus takut karena emang mungkin finansialnya belum beres atau belum stabil. Ya kita di sini untuk sama-sama empowering lah, maksudnya. Jadi, sorry aku potong. Jadi single mom itu orang yang belum jadi mom itu juga punya pemikiran kayak gitu. Karena Tujuan persepsi atau paradigma orang. Tujuan aku tuh bikin podcast ini sebenarnya nantinya aku pengen ini jadi community gitu, jadi komunitas. Jadi kan aku yakin janda ini tersebar dimanapun. Cuman ngomong janda kan kayaknya kasar atau orang nggak mau labeling janda gitu kan. Karena bilangnya, Kenapa? ya mereka masih takut kayak janda konotasinya kayak suka godain. Iya, kalau janda kayak, lo nggak mau dibilang janda, ada loh fase sempat orang malu jadi janda dan bahkan mungkin beberapa cewek malu. Nah, kalau sekarang aku pengen membiasakan ya janda, so why not? Iya. What's wrong dengan janda? Nggak ada yang salah juga. Orang kita juga nggak nyusahin, kita justru bisa kasih inspirasi sama orang. Justru nanti ini kan season 1 semoga berjalan lancar. Semoga juga banyak yang support ya. Support podcast ini means support Janda United juga, which is janda-janda yang akan bergabung di kita juga. Kita pengen naikin usahanya gitu loh, supaya mereka akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri. Nggak ada yang mau jadi janda kok. Berarti nanti tagline dari podcast ini adalah mari menjanda. Enggak dong. Kita nggak nyuruh orang jadi janda. Enggak. Cuman kalau memang udah ada di posisi itu, jangan berkecil hati gitu loh. Maksudnya kita pengen sama-sama ngebangun mental. Itu kan mental. Betul. Jadi janda tuh mental dulu. Yang kedua, finance. Karena mungkin lu biasa di-support sama suami, sekarang enggak. Ya, makanya kalau misalkan ini berjalan dengan baik, tujuan podcast ini adalah nanti yang di next season tuh pengen ngajak janda-janda yang nggak mampu gitu loh, yang usahanya mungkin cuma tukang cuci atau apa, itu pengen aku undang gitu, supaya bisa dipakai, supaya bisa berkembang. Kalau di Muslim, Supaya bisa maksudnya jasanya. Iya. Ih, Bucks, ampun. Enggak, bukan jasanya kan? Iya. Maksud aku juga jasanya tadi. Jasanya misalnya kalau yang sorry nih, kalau misalnya janda yang belum siap secara finance kan mungkin dia akan ya bisa nyuci, ya kan banyak yang jadi Gini. tukang pijat. Masalah kesiapan finance, seberapa titik mana yang menurut kamu bahwa janda ini finansialnya itu udah bisa acceptable atau udah siap dibilang janda? Karena kan masing-masing orang finance itu beda-beda ya. Ada yang kalau gue nggak bisa pergi ke luar negeri New Year tiap tahun, berarti financial gue kurang. Belum. Nah, batasan itu tuh gimana? Ya beda-beda, balik lagi. Nih, masalah hidup orang kan juga beda-beda. Kita juga nggak bisa encourage berdasarkan tolak ukur aku gitu ya. Cuman yang pasti sebisa mungkin, ini dari mamaku juga. Yeah. Walaupun kamu nanti dapat pasangan lagi dan pasangan itu mampu menghidupi kamu tetap harus kerja. Karena kamu nggak pernah akan tahu kapan kamu nanti harus membantu ekonomi keluarga atau something wrong sama bahtera itu, kamu juga nggak jadi bingung gitu, kebingungan. Gimana kalau misalnya dibalik, instead of kesiapan finance, lebih kayak menurunkan ekspektasi atau harapan-harapan yang
kita punya. Of course. Nggak ada yang mau jadi janda, nggak ada yang mau rumah tangganya bubar kok. Betul, Kalau masih betul, bisa betul. kita pertahankan, tentu pertahankan. Cuman ada beberapa hal yang nggak bisa, misalnya main tangan apa sih? KDRT. Oh ini love language, physical abuse. Ya, KDRT. Kalau dia judi terus, narkoba terus, I don't know ya, itu preference orang ya. Cuma menurut aku ada beberapa yang emang nggak bisa. Daripada kamu juga lama-lama mental health kamu rusak. Balik lagi, kalau memang mampu ya, orang harus siap dengan pilihan masing-masing. Diteruskan ada resiko, jadi janda juga ada resiko. Gitu. Ya kan? Apa pertanyaan kamu apa? Malah terkadang resiko untuk nggak menjanda lebih ini ya dari yang aku alamin di teman-teman aku. Kalau misalnya pilihannya adalah rumah tangga, pada saat berumah tangga itu ada yang tadi kamu bilang main tangan atau segala macam, mungkin ada baiknya memang pilihan untuk berpisah tuh paling baik. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu yang harus di-encourage juga kan? Benar. Bukan kita mengencourage orang jadi janda. Balik lagi, maksudnya aku pengen empower cewek-cewek yang memang harus pilihannya lu untuk struggle jalan sendiri daripada mental health lu rusak. Ini banyak contohnya nih di Janda United yang mereka bisa kok gedein anak akhirnya. Ada satu contoh tadi Tami. Dari yang benar-benar orang kaya lah. Dan dia keluar jadi nggak bawa apa-apa. Dan sekarang dia bisa gedein anaknya segala macam lewat. Self-made berarti ya? Balik lagi lo harus punya circle yang benar juga. Kalau circle lo sama-sama ngerasain, sama-sama janda, kan lo kan jadinya bisa sharing. Itulah, maksudnya gue pengen punya komunitas ini membesar gitu loh untuk membantu. Anyway, kalau janda yang kamu suka punya batasan sama standar ketat, kamu bakalan maju terus atau mundur teratur? Maksudnya? Si cewek ini bilang gue punya persyaratan-persyaratan gitu. Bahwa lo harus bisa memenuhi cicilan gue. Itu sih Lo harus, misalnya ya, lo harus bisa memenuhi kamu pernah ini. digituin? Enggak sih. Cuman ini kan ekstrim ya. Oh, oke. Ada teman kamu yang... Enggak juga. Terus kamu pernah mikir kayak gitu? Ngeliat di seliweran TikTok ya. Enggak, sebenarnya kalau Misalnya misalnya... kalau jandanya aku nih. Misalnya aku punya beberapa kriteria lah yang untuk jadi pasangan hidup aku. Dan cukup susah misalnya menurut kamu. Kamu tetap akan maju atau mundur teratur? Kalau aku lihat dulu ya. Karena kan balik lagi kalau misalnya orang Jawa bilang itu kan ada bibit, bebet, bobot. Aku setuju sih. Karena salah satunya itu kalau seandainya secara finansial itu kita nggak sama, itu mungkin akan ada gesekan yang bisa menyebabkan ke depannya pernikahan tuh... Iya kan aku bilang. Nah kalau misalnya dari kamu, aku akan balik ke aku nih kira-kira dengan aku bisa support di bagian ini, sedangkan kebutuhan kamu ini, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, aku mundur. Mundur. Iyalah. Oke. Ngapain Walaupun dipaksain? kamu cinta banget misalnya. Ah, cinta tuh apa sih? Oh, aku nggak tahu cinta apa sih. Kamu kok Cinta. kayak gitu banget. Nggak, cinta tuh apa? Ya aku nggak tahu, cinta tuh bucin banget. Nggak, kalau ngomongin cinta berarti itu kan meet me halfway ya. Kita ketemu ini di tengah. kayaknya aku sering dengar nih di podcast kita sebelumnya. Iya, maksud aku nggak cuman aku yang harus nerima dia pun harus bisa nerima aku. Nah, terus. Nah, kalau misalnya si cewek bilang bahwa gue pengennya gini, ya gue nggak bisa. Kalau ngomongin cinta, berarti dia harus nurunin ekspektasinya dia. Nah, masalahnya si cewek ini mau apa nggak? Kalau nggak mau, berarti kan nggak bisa meet me halfway. Mendingan mundur. Oh, kamu mendingan mundur. Iya dong. Mendingan cari yang lain. Dengan cari yang lain. Mendingan cari janda-janda yang lain. Iya, nggak harus janda juga, maksudnya cari cewek lain lah ya. Tapi keluarga fine kalau kamu sama janda. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Oke. Kalau misalnya janda tuh gimana sih cara ngedate atau cara ngajak janda untuk pergi gitu keluar? Itu kemana sih? Coba kamu, saya aku janda. Coba kamu ajakin aku keluar. Kamu gimana ngajaknya? Kamu weekend ini kemana? Padel. Lagi terpadel nggak? Enggak lagi. Ya padel sih, cuman aku nggak terlalu bisa. Hobi kamu apa hobi? Lari kan. Lari. Aku ada lapangan paling bagus, aku bisa sewain buat kamu. Oh. Gelora Bung Karno. Sugar daddy kamu. Enggak. Kita lari yuk. Sabtu. Rame kalau Sabtu. Minggu. Apalagi? Senin. Kamu nggak kerja. Selasa.
Kamu nggak kerja emangnya? Minggu-minggu. Kerja kan? Kerja. Tapi kan kerja bisa kayak, ya udah sore gitu kan bisa. Weekend sore orang paginya, misal masuk kantor mungkin agak siangan. Jadi nggak gitu jadi bisa. weekend ngajakin aku pergi? Sebisa kamu aja. Selama aku kosong, kamu kosong, yuk gas. Oke, ya itu bisa. Udah, ngajakin ceweknya pergi. Asal emang udah ada physically attractive di pertama. Balik lagi nggak cuma laki, cewek juga visual dulu kan. Bener, setuju. Dan itu nggak bisa dibilang kayak shallow kan? Iya kan? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan ada orang yang bilang, lo kalau ngelihat pasangan lo apa dulu? Fisik. Ah, shallow lo. Enggak. Enggak kan? Enggak, visual laki perempuan sama. Oke, visual dari kamu. Yang kayak apa? Kan waktu itu udah pernah kita bahas. Nggak apa-apa, aku pengen tahu aja. Aku lupa, orangnya lupaan. Ntar kalau aku bilang Kenapa sih? visual ya, aku mesti Tinggi, harus lebih tinggi. Iya. Terus iya. putih, Enggak sih. hitam, Lebih tinggi dari aku sih. lebih tinggi. Iya. Putih. Iya. Enggak, kalau laki putih juga jarang kan. Yang Oke. pasti harus nyambung sih ngobrolnya. Oke, sekarang secara kalau fisik nggak kamu nyambung nggak bisa. secara fisik kamu atraktif. Secara kamu tertarik. Tertarik. Tapi dari sisi apa ya? Finansial belum seperti apa yang kamu mau. Jauh nggak? Aduh, jauh nggak ya? Kalau jauh jadinya aku gendong. Enggak, oke, nggak jauh. Kita ngomong ke yang ya mungkin nggak bisa keluar negeri tiap 6 bulan Nggak atau tiap apa-apa. tahun Itu gitu. sih nggak apa-apa. Cuma kalau jauh banget, akhirnya aku gendong. Ya, itu kan balik lagi ke yang bibit bebet bobot kan. Iya, nggak belum tentu. Mungkin orang tuanya oke, fine, tapi anaknya kan nggak. Nggak dari sisi kamunya. Aku fine aja sih. Aku bukan tipikal yang Kan secara kalau terlalu jauh preference- gendong. Iya, nggak. Maksudnya aku tuh secara preference tuh visual banget anaknya. Aku nggak tahu kalau teman-teman JU yang lain. Of course mereka akan acknowledge dengan kalau hidup kan mesti realistis dan lain-lain betul. Bener, nggak salah. Artinya kalau terlalu jauh secara finansial aku gendong jadinya. Nggak salah. Nggak salah. Sebenarnya dua-duanya nggak salah sih. Nggak salah, tapi preference aku tuh pertama visual. Aku tuh Visual. visual parah. Oke, visual tapi terlalu jauh nih. Aduh, gua harus gendong lagi. Capek sih. Enggak. Akhirnya capek. Capek, tapi capek kan bisa di... Kamu seberapa jauh sih emang dari aku? Hah? Kok aku? Kan nggak harus kita kayak gimana ya? Si cowoknya ini mungkin definisi jauh nih gimana? Iya jauh banget. Gimana? Definisi jauh nggak bisa ngajak makan Ya kah? Nggak bisa. minimal sepadan lah. Minimal biaya kalau kita relationship pacaran tuh nggak dibebankan di perempuan, minimal loh. Itu masih Lah oke itu mah dong. normal dong. Ada loh yang deketin JU yang nggak, bahkan di bawah standar itu aja nggak. Maksudnya? Jadi Berondong-berondong deketin kita tuh banyak banget. oh gitu. Banyak Kenapa? banget. Enggak, kenapa bro? Ini aku punya apa namanya, kayak bisikan, bukan bisikan sih. Aku denger. Banyak banget berondong yang ngejarnya tuh JU. JU emang kamu Dari JU tahu sendiri JU? tuh kenapa? Ya itu kan Janda United lah. Iya. Ya mungkin mereka akan, aku nggak tahu ya apa yang di kepala berondong. Tapi kamu tahu kan Kalau itu? kata bocum tadi yang di bawah umur kita itu tadi, karena lebih dewasa, terus lebih ngurusin, nggak tahu kalau Lebih ngurusin. lebih ngurusin mungkin. Jadi si Terus cowoknya mau kondo gitu? Tapi ada juga yang mau kondo, ada banyak. Banyak. Dan JU nggak masalah? Atau masalah? Masalah, nggak ada semua perempuan yang mau kondo kali. Benar. Masalah. Karena balik lagi kalau kita punya anak, kan anak kita juga nggak mau ya kita Aku anaknya kayaknya pernah dideketin sama. bikin itu tuh, bikin konten kan. Hal yang paling basic tuh makan. Kalau makan aja kamu nggak bisa kasih, nggak bisa provide si cowoknya, apalagi kamu mau bertanggung jawab sama hal yang lebih besar. Kalau makan ngajak misalnya lagi Makan aja, misalnya nggak dibayarin, mau kondo nggak? lumayan. Ya udah. Nggak, cuman kan itu kan standar, menurut aku nggak susah. Jadi kalau kayak gitu nggak susah untuk ngedapetin seseorang dengan standar JU yang kamu bilang. Karena pada saat ngajak ngedate, itu cuman ngebayarin makan segala macam, which is normal. Bukan sesuatu hal yang luar biasa. Beda-beda gitu. nih masalahnya. Kalau In general yang kamu tahu. beda-beda di tiap orang kan beda-beda preferensinya. Kalau ngomong sama aku beda, ngomong sama Tami beda, ngomong sama Anti beda-beda. Nggak bisa
In general, kamu mau tahu mereka, aku nggak bisa jawab. Kamu mau tahu aku, baru aku jawab. Kamu? Kenapa? Iya, kalau misalnya tadi. Apa? Apa yang kamu lihat dari si sosok cowok ini kecuali selain visual? Yang pasti harus bisa bertanggung jawab sih. Selain yang ngajak makan atau ngajak ngedate, dia bayarin. Selain itu, ada lagi nggak yang standar kamu tuh harus di sini nih gitu? Ya otak sih, pintar. Banyak. Kalau ngobrolnya nggak nyambung kan juga. Pinter nyambung, cuman belum berhasil. Kayak misalkan banyak orang Kamu S3, tahu nggak? Aku juga. anak-anak S3 yang belum ada kerjaan banyak. Ada yang deketin aku nih. Banyak ya? Ada. Oh, yang kamu bilang kemarin anak 16 tahun itu ya? Siapa? Nggak ada. Bohong dia. Iya. Kita jadi polemik loh. Iya, gak bercanda. Ada yang deketin aku nih, mapan. Wise. Mau support apapun yang aku perluin. Dia bilang gitu, aku mau support kamu. Gitu. Iya, mau dibikinin usaha, mau ini mau itu ada. Tapi aku nggak bisa. Kenapa? Gak nyambung. Jadi kalaupun ngobrol aku effort banget, capek. Ngerti gak sih? Jadi kalau dia ngelawaknya garing gini. Ketawa-ketawa karir. Gak nyambung. Tapi itu kan bukan itu nggak bisa dibilang nggak smart dong. Ya nggak satu frekuensi. Aku nggak bisa satu frekuensi, tau kan? Yeah. Kamu pernah nggak sih ketemu nggak satu frekuensi, pernah kan? Pernah. Capek kan? Enggak juga sih, kalau misalnya cantik banget sih hajar terus. Ya nggak cakep juga masalahnya. Astagfirullah. Jahat banget. Bener, nggak. Tapi kalau cakep banget. Johnny Depp, Brad Pitt. Tapi ngomong nggak nyambung gitu. Kalau sama aku kamu satu frekuensi nggak? Aku frekuensi, makanya bisa kerja bareng kan. Pertanyaan dari tim tuh. Pertanyaan dari tim. Iya, makanya ini udah cengangas-ngengis. Apa lagi? Gantian dong, tanya ke aku dong. Iya, dari tadi aku nanya kamu. Oh iya. Jadi pacar kamu siapa sekarang? Belum ada sih, alhamdulillah. Susah ya ternyata ya. Sebenarnya gampang. Enggak sih, susah sih. Susah. Kayak nggak tahu, kalau aku tuh balik lagi, mungkin aku udah pernah ngomong juga. Kamu kayak gini nggak sih, kayak teman-teman aku yang belum pernah nikah ya? Akhirnya ya udah gue nikah dulu. Ini kemana sih rambutnya? Sini ya. Nggak bisa aku. Rambutnya bener nggak? Maksudnya rambutnya bener ada di kepala. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya jalan, harus jalanin dulu. Maksudnya harus suka dulu secara fisik. Oh, fisik nih oke nih gitu. Dulu, iya. Bukan berarti harus cantik loh. Harus cantik, emang kamu mau yang jelek? Balik lagi, cantik relatif. Jelek absolut. Parah. Enggak lah, semua itu relatif. Kalau kamu bilang tergantung relatif, kamu nggak ninggalin ke kamar tuh yang datang cewek ke rumah tuh. Apa? Ada jadi cewek yang Enggak. Jadi gini. Orangnya stalking gue mulu, Dek. Sampai sekarang story gue di stalking sama mantannya dia. Mantan? Bukan. Iya, mantan suka sama dia. Jadi setiap dia datang ke rumahnya si Bugsnya kabur ke kamar yang suruh nemuin adeknya. Apa bohong? Bisa di-cut. Ya kita Iya. Enggak. Ngarang aja nih. Abis itu orangnya stalking gue. Enggak ngarang. Apa? Cengangas-ngenges loh. Enggak, kalau misalnya aku tuh pertama secara fisiknya dulu misalnya udah bisa, oke nih nggak harus balik lagi, nggak harus cantik banget yang kayak gimana, emang aku siapa kan. Tapi kamu Bugs. Ya oke. Cuman nggak harus yang standar gimana juga, nggak ketinggian juga. Nah setelah itu kan dijalanin nih, makanya masuk ke fase pendekatan. Fase pendekatannya ada banyak nih, ada dari sifatnya, ada dari bercandanya. Itu dia. Kamu panjang banget. Lo enggak panjang, cuman ngobrol nyambung. Ya panjang harus step 1, step 2, nggak harus step 3. pintar. Udah gas aja set gitu. Nggak bisa dong, karena kan aku tuh ya, pengennya kalau misalnya gitu. nikah Pantau dari jauh. Pantau dari jauh pantau. Iya, kelamaan. Kok kelamaan sih? Ya kan kalau misalnya fase pas pendekatan terus ternyata kurang srek lagi, masa harus dipaksain? Ayo. Ya iya, pendekatan kamu juga kelamaan. Pendekatan kamu kelamaan. Tahu dari mana? Tahu. Oke, pendekatan kelamaan tuh berapa lama? Sebulan cukup. Sebulan? 2 minggu kan juga cukup. 2 minggu? Iya. Oke. Masa gitu, Dek?
Masa gitu? Iya. Masa gitu? Kamu aja deh yang nanya. Enggak. Nah ini diklip, dipotong baru enak. Enggak lah. Kamu aja deh. Ini balik lah. Kamu. Jawabnya terserah. Oh iya tuh. Iya, Nah, iya. yang nanya, masa cewek yang nanya? Nanti jadinya jandanya jadi Enggak. jangan, ini kan soalnya janda. Jangan nanti jadi mengundang. Dan Oke udah guys, posting nih. dari tadi udah ngobrol panjang lebar, yang isinya ada isinya nggak sih kita ngobrol? menurut kalian, gue cocok nggak sama salah satu dari JU? Tapi kan mereka nggak tahu JU siapa aja. Nanti kan tahu ada di sosmed. kita Oke. siapa-siapa aja. Nanti tolong komen. Kalau misalnya udah komen, tag ke gue, ke siapa lagi? Ya siapa tag ke anggota JU yang menurut cocok. Raisa gitu ya. Terus sama Raisa Raisa atau Raisa. kamu anggota JU-nya nggak mau spesifik? Raisa tadi Raisa. Oh Raisa belum JU ya? Belum. Oh, JU ku nggak terlalu banyak kenal. Ya udah ntar aku kenalin ya. Iya. Ya udah. Oke. Oke. Curang ya? Kenapa sih? Tadi satu udah di-tag sama Bocum. Apanya? JU. Di tag. Di-tagin sama Bocum. Aku baru kenal 2. Siapa? Kamu sama Tami Ya kan? itu tuh di-tagin Bocum. Bahaya banget ngomong ditagin bocok. Istri. Ngomongnya sama Mbak Ani. Kenapa lo ikut? Nanya gua. Enggak, kita berteman. Enggak, gua nanya doang, mau apa enggak doang. Berteman. Jawab aja mau apa enggak. Iya mau berteman. Mau. Berteman. Kalau mau potong kan? Oh paling bisa lo. Nanti di-unfollow. Gue udah hafal. Nanti di-unfollow lagi. Parah banget. Nih kalau mau jangan lupa kalau mau sponsor masuk ya. Ya nih minum Bucks. Iya dong. Belum ada logonya. Belum dong. Ya kan? Ini udah ada yang masuk belum? Belum kan ini aku baru episode Feeling aku ya. Ini berapa episode satu season? 12. 12. Episode ke-10 kayak udah dapet deh. Iya, amin. Bucks, thank you so much. Sama-sama makasih udah undang Thank you for aku. support. Amin. Ya terima kasih sama-sama. Makasih juga udah Nanti ngundang. kamu mau bikin podcast juga? Insya Allah doain ya. Oh iya. Bukan podcast sih, lebih tepatnya sekarang lagi kepikiran untuk bikin konten sendiri. Pegangan tangan. Apalagi? Nggak jelas. Suruh pegangan tangan. masa? Iya. Gimana sih? Nanti ada yang cemburu. Kan lagi ada yang deketin dia. Oh iya iya. Makasih ya. Makasih ya. Oh iya. Terima kasih. Bye. Aku. Padahal biasanya juga dilus-elus ya. Ya. Kan di situ. Biasanya juga cepika-cepiki. Nggak cepika-cepiki. Ya ulang lagi. Cepiki. Bener. Makasih. Iya benar. Benar. Cuma cepika-cepiki Gue doang. gak kawin-kawin. Cuma cepika-cepiki doang. Iya ntar gak kawin kan. Thank you, ya. Iya jangan gampang banget ngomong. Sambil berdiri, sambil ceritain itu. Jangan aneh-aneh. Ya ilah cepika-cepiki kan. Iya. 3, 2, Kayak gue gak tahu lo ntar editnya kayak gimana. 3. Iya sih gak tahu. Cepiki itu. Dia sampai aus loh. Aus tuh gue udah minum setengah tuh. Nervous ya? Lebih nervous ini apa lebih nervous? Udah dekat kan? Lebih nervous ini apa lebih nervous jadi host? Lebih nervous ini apa lebih nervous jadi host? Lebih nervous jadi host. Iya kan? Tadi aku pas pertama kali juga agak nervous loh. Kalau jadi host kan gimana harus ngebawa suasananya itu. Padahal ini kamu ngalir loh tanpa prompter. Hah? Jadi kita ngobrol ngalir kan? Ngalir, cuman kan kalau ada. misalnya jadi host kayak ada rasa tanggung jawab, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kalau misalnya kayak sekarang ngobrol kan, ya kalau misalnya nanti dead air ya udah so. Nggak dead air. Nggak maksudnya kalau misalnya jadi host Ya, ada the point kekhawatiran is, itu. sebenarnya kamu serelax itu aja. Aku relax kok. Masa? Sama aku, kalau sama aku. Masih aja. Aku nggak digombalin balik, masa aku mulu kan aku JU. Kalau di sini kan ada persona Nggak gue boleh nggak boleh dong. ngegodain orang. Mau nggak? Apa sih? Cepika-cepiki. Makasih. Makasih. Terima kasih ya undangannya. Lucunya. Bye. Udah.